Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eman Sulaiman dari SMP Smart Cibinong, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Saya akan melaksanakan kegiatan perekaman video UKIN dalam rangka uji kompetensi mahasiswa PPG tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan mata pelajaran PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah, hari ini tanggal 30 Januari 2025 kita masih diberikan kenikmatan Allah, nikmat iman, Islam, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu di sekolah kita yang tercinta, yaitu di SMP Smart Cibinong. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Tuhan dari Dia melahirkan kami di Allah ya Rabbal. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa. Doa akan dipimpin secara bergiliran oleh siapa sekarang? Oleh Dimas. Silakan Dimas bimbing doa. Terima kasih Dimas sudah memimpin atau memandu pembaca doa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan menuntut ilmu, Allah berikan nanti ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sekalian, yang tidak masuk hari ini teman-temannya siapa? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Semua sudah sarapan? Sudah siap beraktivitas ya. Baik, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Mungkin kata ini tidak asing buat kita ya. Kita pernah mendengar atau bahkan sudah mempraktikkan mengenai toleransi. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Tajwidnya terkait dengan nun, sukun dan tajwid dan mim sukun. Baik. Kali ini kita akan lanjutkan dengan pembelajaran mengenai toleransi. Mudah-mudahan hari ini kita semakin selalu bersemangat ya untuk mencari ilmu, seperti seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan bisa semangat? Oke, pagi-pagi harus semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sekarang untuk semangat. Hari ini kita sedang mengawali kegiatan dengan penuh semangat. Mudah-mudahan dengan semangat yang kita punya, Allah memudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kita diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menjelaskan tentang sikap toleransi dan menghargai perbedaan dan bagaimana cara menunjukkannya. Tiga,
kita dapat menjelaskan tujuan dan manfaat toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian kalian dapat menerapkan toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan belajar kita? Hari ini kita akan mendiskusikan terkait apa itu toleransi dan menghargai perbedaan berkaitan dengan video yang sudah disampaikan. Jadi setiap kelompok silakan untuk membuat sebuah simpulan dari video yang sudah disampaikan. Bagaimana sebenarnya cara kita memahami toleransi dan menghargai perbedaan dan juga menumbuhkan kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaiannya akan Bapak lakukan secara kelompok. Jadi setiap kelompok akan Bapak berikan sebuah tempat kerja. Jadi silakan tadi buat sebuah simpulan, sebuah mind map tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Bisa dipahami? Ya. Anak-anak sekalian, kenapa sih harus ada kata toleransi dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus bertoleransi? Kemudian apa sih toleransi itu sebenarnya? Nah ini yang akan kita bahas ya. Jadi dalam surah 49 ayat 13, Al-Hujurat ayat 13, Allah sudah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda, bangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda bahasa, berbeda kebudayaan, berbeda latar belakang, tapi satu tujuannya kita harus untuk saling mengenal, Jadi dari itu saja kita bisa memahami bahwa toleransi itu punya nilai yang sangat kuat dalam Islam, sebuah nilai yang sangat suci yang harus kita tegakkan dalam kehidupan. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, Bapak akan minta kalian untuk melihat dulu tayangan video berikut. Hari ini bersama saya Eni Indra akan belajar pendidikan agama Islam materi Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Anak-anak sekalian, apa kalian sudah tahu bagaimana ajaran Islam tentang toleransi dan bagaimana cara merawat keberagaman sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan? Jika belum tahu, simak penjelasan berikut ini. Indonesia, negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman di dalamnya, beragam suku, budaya, agama, ras, dan bahasa, saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan ini yang menjadi ciri khas yang dikenal oleh negara-negara lain sejak dahulu, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, menjadikan seluruh perbedaan yang ada sebagai pemersatu bangsa. Namun, jika perbedaan itu tidak dirawat dengan baik, maka akan muncul perselisihan dan perpecahan. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Perbedaan tersebut merupakan sunatullah. Justru dengan perbedaan itulah hidup ini menjadi indah, harmonis, dan teratur. Baik anak-anakku, mari kita bacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia sudah ada
kepada non-muslim. Toleransi antara sesama muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam ajaran Islam. Sedangkan toleransi kepada non-muslim yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Adapun wujud toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan sikap sebagai berikut. Pertama, bergaul dengan sesama tanpa membedakan agamanya. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain, tidak menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama lain. Empat, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Lima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan enam, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Dalam Islam, tidak ada ajaran supaya membenci atau memusuhi umat lain. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dalam suasana damai, rukun dan saling mengasihi. Rasulullah SAW sudah mencontohkan pada waktu berada di Madinah, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Juga toleransi antar umat beragama. Umat Islam, Nasrani dan Yahudi diberi kebebasan dan dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun toleransi dengan piagam berbeda. Namun perlu diingat bahwa toleransi kepada golongan non-muslim hanya terbatas pada masalah-masalah duniawi. Adapun yang berkaitan dengan masalah akidah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Islam datang ke Indonesia dengan penuh kasih sayang dan kedamaian. Wali Songo dalam menyebarkan Islam dengan penuh kelembutan dan saling pengertian. Sunan Kalijaga menyebarkan pesan Islam melalui wayang dan kesenian. Sedangkan Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam melarang pengikutnya menyembelih sapi sebagai hewan kurban sebagai tanda menghormati agama Hindu, karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Di agama ini tidak ada tempat bagi orang yang di hatinya tidak ada kasih sayang dan kelembutan. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi harus dilaksanakan dengan santun, menarik dan bijaksana. Dakwah seperti inilah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci keberhasilan dakwah beliau adalah berakhlak mulia kepada sesama manusia. Anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Mari jadikan diri ini sebagai Baik, anak-anak sekalian, tugasnya tadi bagaimana kalian dalam kelompok menyimpulkan atau membuat sebuah kesimpulan dalam bentuk sebuah infografis atau main mapping terkait video yang ditampilkan. Ya, kemudian nanti akan mempresentasikan tiap kelompok di depan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Oke, silakan lanjut. Dari video yang tadi disampaikan, dari video yang tadi. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari video yang tadi dilihat, yang dilihat lebaran itu pertama. Hanya 10 menit dari sekarang. Tidak ada tambahan waktu. Bertiganya kan yang
wal ihsan, pendirian atau pandangan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Yang kedua, ya, yang kedua itu ada bagaimana toleransi dalam Islam. Jadi toleransi dalam Islam itu yang sesuai dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, toleransi dalam Islam menumbuhkan rasa kasih sayang dan tidak menimbulkan kebencian. Dan yang menjadi teladan dalam sikap toleransi ini adalah Rasulullahnya itu Nabi Muhammad SAW. Terus dan Wali Songo, cara menunjukkan toleransi itu dengan rasa kasih sayang, adanya rasa kasih sayang dan tidak menimbulkan kebencian, saling menghargai. Wali Songo gimana caranya menyebarkan agamanya ke dalam ke Nusantara? Dengan cara apa? Dengan cara berdakwah gitu. Dakwahnya dengan cara yang bagaimana? Dakwahnya dengan cara apa? Kayak misalnya di Pulau Jawa dan Pulau Jawa Dengan rasa dengan saya. Oke, baik, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang menambahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan jelasin toleransi dalam Islam, terus pengertian toleransi, terus bagaimana toleransi dalam Islam, terus bagaimana cara menumbuhkan toleransi dan menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pengertian yang pertama adalah artinya adanya rasa toleransi dalam Islam, artinya ada rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Terus pengertian toleransi adalah sikap atau perilaku yang saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Terus yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan toleransi? Yang pertama ada pokoknya membangun sikap saling pengertian dan mengakui kebebasan hak asasi para penganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terus yang terakhir, menerapkan toleransi dalam kegiatan sehari-hari. Ada kalau misalkan di anak-anak bermain dan tidak pilih-pilih teman. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Kalau perubahan toleransi itu kita dengan berkasih sayang, kemudian cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata betul. Kita tidak boleh ketika berteman membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ya, berbeda dalam hal apapun, suku dan yang lainnya. Baik, ada yang mau menambahkan lagi, berpendapat lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pembahasannya. Gus, menurut kamu penampilan atau penyampaian dari kelompoknya Nadine sama kelompoknya Jet gimana? Yang kamu tangkap? Menurut saya toleransi berarti perlu nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perlu banget ya. Dalam kehidupan kita yang seagama, perlu ya. Apalagi yang berbeda. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, sekalian, apa yang sudah disampaikan sama
teman-teman kalian tadi mengenai apa itu toleransi, bagaimana toleransi dalam Islam, kemudian bagaimana membuka toleransi dan bagaimana menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari sudah disampaikan dengan begitu jelas. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan baik dan bisa menerapkan dengan baik. Ternyata nggak boleh tuh kita di antara teman, di antara sesama yang beragama maupun beda agama saling membenci, saling membeda-bedakan. Nggak ada dalam Islam tidak berlaku hal itu. Baik. Anak-anak sekalian, sebelum diakhiri, Bapak mau kita semua merefleksi kira-kira apa sih hal-hal baru yang kita dapatkan? Apa hal-hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran tentang toleransi ini? Oke, kita harus belajar menghargai meskipun berbeda agama, beda ras, beda kulit, beda warna dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Berarti toleransi itu sangat penting kan? Sangat penting. Kalau tidak ada toleransi maka tidak akan pernah ada kedamaian, tidak akan pernah ada kerukunan. Yang ada terjadi yaitu konflik, pertikaian dan bencana-bencana yang lainnya karena tidak toleran atau masalahnya intoleran gitu ya. Berarti toleransi semua mulai belajar apa? Belajar menghargai dan menerima perbedaan orang lain, baik pendiriannya, baik pemikirannya, baik sikapnya. Oke, sebagai sebuah kesimpulan, Bapak kira sangat cukup dipahami bahwa toleransi itu dalam Islam adalah sebuah nilai yang sangat luhur. Bagaimana Nabi memberikan contoh tadi. Nabi mencontohkan toleransi dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin yang dari Mekah dengan kaum Ansor yang ada di Madinah, dipersaudarakan sesama Muslim. Itu tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kedua juga mempersatukan antara umat Islam yang ada di Madinah, kemudian umat Yahudi dan umat Kristen dengan sebuah piagam Madinah. Dibentuk sebuah kesepakatan bersama bahwa kita akan hidup bersama di sebuah wilayah, harus saling menjaga, harus saling menghormati, harus saling membela dan lain-lain. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Next pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai apa? Menghindari riba dalam jual beli dan utang piutang. Gimana sih kita nanti belajar di pertemuan berikutnya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharapkan dalam soal muamalah, terutama riba dan utang piutang. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.